Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kewajiban akuntan publik dan kantor akuntan publik berdasarkan PMK nomor 186/PMK-01/2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik, di mana sebelumnya saya telah menjelaskan terkait dengan perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Setelah mereka mendapat perizinan tersebut, setelah beroperasi kantor akuntan publik, maka ada kewajiban-kewajiban yang mengikutinya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK-01/2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK-01/2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi PMK 18 ini menggantikan dari PMK yang sebelumnya tahun 2017, yaitu PMK nomor 154. Definisi yang diatur dalam bab 1 ketentuan umum terkait akuntan publik dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Lalu kantor akuntan publik yang selanjutnya disingkat KAP atau KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Lalu rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan, yaitu KAP yang mempunyai rekan lebih dari satu, biasanya di belakang disebutkan nama rekan. Pihak terasosiasi adalah rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, salah satunya pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. Selanjutnya, Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional. Lalu standar profesional akuntan publik, biasa disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Lalu pendidikan profesional berkelanjutan, biasa disebut yaitu PPL, adalah suatu pendidikan dan atau pelatihan profesi bagi akuntan publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi. Pada bab 9 diatur terkait kewajiban akuntan publik dan kantor akuntan publik dan juga cabang dari kantor akuntan publik tersebut, di mana pemimpin KAP wajib melaporkan melalui sistem elektronik paling lambat 30 hari sejak yang pertama jika ada perubahan susunan KAP, susunan rekan, yang kedua jika ada perubahan pimpinan KAP, yang ketiga jika ada perubahan pemimpin cabang KAP atau perubahan dari sistem pengendalian mutu atau SPM KAP. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu akta notaris terkait perubahan susunan rekan untuk laporan perubahan susunan rekan. Yang kedua, kesepakatan tertulis dari seluruh rekan yang disahkan oleh notaris mengenai perubahan pemimpin KAP atau cabang KAP untuk laporan perubahan pemimpin KAP atau cabang KAP atau sistem pengendalian mutu SPM yang telah diubah untuk laporan perubahan sistem pengendalian mutu. KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau ayat 2 akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Jadi jika KAP terdapat perubahan dari susunan rekannya, mungkin ada rekan yang mengundurkan diri, atau ada perubahan dari pemimpin KAP-nya, atau perubahan dari pemimpin kantor cabangnya, atau perubahan dari SPM-nya, lalu tidak melaporkan dalam paling lambat 30 hari, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis. Kewajiban KAP
terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja profesional pemeriksa diatur dalam pasal 33, yaitu KAP dan cabang KAP wajib mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga profesional pemeriksa di bidang akuntansi. Paling sedikit yaitu harus memiliki 2 tenaga profesional di bidang akuntansi. Yang kedua, KAP atau cabang KAP wajib menggunakan tenaga profesional pemeriksa dimaksud pada ayat 1 yang tidak sedang menjadi tenaga profesional pemeriksa pada KAP atau cabang lain. Jadi bebas, dia tidak bekerja pada KAP atau cabang KAP lainnya. Yang ketiga, KAP atau cabang KAP yang melanggar ketentuan pada ayat 1 dan atau ayat 2 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Selanjutnya terkait domisili. Kewajiban KAP terkait domisili diatur pada pasal 34. Akuntan publik yang mempunyai pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP harus berdomisili di dalam provinsi yang sama atau di kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi yang sama dengan domisili KAP dan atau cabang KAP bersangkutan. Jadi domisili KAP harus sama dengan domisili dari pemimpin KAP-nya atau pemimpin cabang KAP-nya. Ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi akuntan publik yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi untuk 5 wilayah ini boleh tidak sama karena mungkin secara jarak dekat dan terjangkau dalam waktu yang tidak terlalu makan waktu lama. Selanjutnya kewajiban KAP terkait dengan benturan kepentingan. Ini diatur dalam pasal 36 yang berbunyi yaitu dalam memberikan jasa asuran, akuntan publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan dimaksud adalah meliputi antara lain akuntan publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan, mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang bersifat signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien dengan cara yang pertama memiliki investasi baik secara langsung maupun tidak langsung pada klien. Yang kedua memiliki kepemilikan bersama dengan klien. Yang ketiga memiliki hubungan usaha dengan yang material dengan klien. Yang keempat merangkap sebagai pimpinan atau direksi atau pengurus atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien. Selanjutnya, akuntan publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien, berupa suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung, dan atau yang C yaitu akuntan publik memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans dalam periode atau tahun buku yang sama. Jadi melakukan penugasan jasa asurans dan non-asurans pada tahun buku yang sama. Ini tidak boleh karena dianggap sebagai benturan kepentingan. Yang ketiga yaitu hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A angka 3 dikecualikan dalam hal akuntan publik atau pihak terasosiasi memberikan jasa kepada klien atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin. Kalau ini mungkin transaksi biasa dalam hal klien sebagai penjual dan akuntan publik atau AP-nya sebagai pembeli dari apa yang dijual oleh klien. Yang keempat yaitu jasa non-asuran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C berupa ini tidak boleh jasa asuran audit lalu melakukan juga jasa non-asuran
seperti pada ayat 4 ini, yaitu berupa jasa pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan untuk periode atau tahun buku yang sama. Yang B yaitu jasa sistem teknologi informasi keuangan untuk periode atau tahun buku yang sama. Dan atau yang C itu jasa konsultasi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk tahun buku atau periode yang sama. Jasa pembukuan, jasa teknologi informasi, dan jasa konsultasi ini tidak boleh bersamaan dengan jasa audit untuk tahun buku yang sama. Lalu untuk akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa pembukuan izin paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Ayat 1 itu terkait dengan independensi atau benturan kepentingan. Jadi jika akuntan publik tidak independen atau memiliki benturan kepentingan yang diatur pada poin 2, 3, 4 ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pembukuan izin paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 2 tahun. Selanjutnya bagian kelima yaitu kewajiban kewajiban AP akuntan publik terkait dengan PPL atau pendidikan profesional berkelanjutan. Diatur dalam pasal 37 disebutkan bahwa akuntan publik wajib menjaga kompetensinya setiap tahun meliputi paling sedikit 30 satuan kredit yang diperoleh dari PPL terstruktur yang diselenggarakan dan atau diakui oleh pihak asosiasi. Jadi 30 PPL harus diperoleh dalam waktu 1 tahun. Yang B yaitu paling banyak 10 satuan kredit yang diperoleh dari pelatihan tidak terstruktur, 10 untuk pelatihan tidak terstruktur yang telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dalam hal ini yaitu IAPI. Yang kedua, jumlah satuan kredit PPL terstruktur, jadi ini totalnya adalah 40 satuan kredit, 30-nya untuk PPL terstruktur dan 10-nya untuk PPL pelatihan yang tidak terstruktur. Jumlah satuan kredit PPL terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib mencakup paling sedikit 4 satuan kredit yang berkaitan dengan pembinaan pengawasan. Ini wajib satuan kreditnya 4 yaitu terkait dengan pembinaan pengawasan AP dan KAP. Yang B 16 satuan kredit yang berkaitan dengan akuntansi dan atau jasa asurans, dan 16-nya yaitu terkait dengan PPL pelatihan terkait akuntansi dan atau terkait dengan jasa asurans. Yang ketiga, kewajiban PPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi akuntan publik yang baru memperoleh izin pada tahun berjalan. B. Akuntan publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1. Pada ayat 4, dalam hal akuntan publik memperoleh lebih dari 40 satuan kredit pada tahun berjalan, paling banyak 10 satuan kredit dapat diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit untuk tahun takwim berikutnya. Jadi jika memperoleh 50, 10-nya dapat untuk tahun takwim berikutnya dengan tetap mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang kelima, akuntan publik wajib menyampaikan laporan realisasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya melalui sistem elektronik. Yang keenam, akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 atau ayat 2 dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Yang ketujuh, akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu dan atau denda berdasarkan peraturan pemerintah.
Selanjutnya kewajiban KAP, kantor akuntan publik terkait dengan KKP, kertas kerja pemeriksaan. Ini diatur dalam pasal 38, disebutkan bahwa akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. Nah, ini wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. Nah, ini biasanya disiapkan oleh auditornya masing-masing. Yang kedua, kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggambarkan proses dan hasil kerja akuntan publik yang disusun secara memadai sesuai dengan SPAP. Yang ketiga, akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa pembukuan izin paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Nah, ini jadi untuk akuntan publik yang telah melakukan pekerjaannya, jasanya, lalu tidak ada kertas kerjanya atau terdapat kertas kerjanya tapi belum menggambarkan proses dan hasil kertas kerja akuntan publik tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa pembukuan izin paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 2 tahun. Maka untuk auditor biasanya diwajibkan harus membuat kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja pekerjaan jasa lainnya yang diatur oleh KAP dalam hal untuk mengamankan si akuntan publiknya. Selanjutnya, kewajiban KAP terkait dengan kode QR. Kode QR ini yang tertera pada laporan diatur pada pasal 39. Disebutkan bahwa KAP wajib mencantumkan kode QR pada laporan auditor independen yang diterbitkan sebagai hasil pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis. Yang kedua, akuntan publik wajib mencantumkan kode QR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada lembar yang sama dengan lembar tanda tangan opini akuntan publik, biasanya samping-sampingan. Yang ketiga, KAP melakukan pendaftaran laporan auditor independen melalui sistem elektronik pada saat laporan auditor independen diterbitkan guna mendapatkan kode QR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Yang keempat, pendaftaran laporan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan A. Mengisi nomor laporan auditor independen dengan memenuhi ketentuan penomoran laporan sesuai pedoman penomoran yang ditetapkan Kepala Pusat. Yang B. Mengisi data klien. Dan yang C. Mengunggah dokumen laporan keuangan auditan yang telah disetujui klien. Yang kelima, KAP wajib mengunggah dokumen laporan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang telah ditandatangani dan dicantumkan kode QR pada saat laporan auditor independen diterbitkan. Jadi tidak hanya nomor opini saja yang dilaporkan, tapi juga harus diupload juga laporan auditor independennya. Yang keenam, KAP dapat membuat kode QR sendiri setelah memperoleh persetujuan Kepala Pusat dengan syarat sistem yang dimiliki KAP terintegrasi dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berisi data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 secara aktual atau real time pada saat laporan auditor independen diterbitkan. Yang ketujuh, KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Selanjutnya, akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administrasi berupa pembukuan izin paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Nah, ini untuk pembukuan ini jika melanggar yang ayat 2. Apa itu ayat 2? Ayat 2 ini terkait dengan akuntan publik wajib mencantumkan kode QR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada lembar yang sama dengan lembar tanda tangan opini. Jadi jika tidak ada QR-nya, itu akan dikenai sanksi administratif berupa pembukuan izin paling sedikit 1 tahun, paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Yang kesembilan, Kepala Pusat dapat membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6
dalam hal kode QR Code tidak lagi memenuhi ketentuan. Selanjutnya terkait dengan laporan tahunan. Ini diatur dalam pasal 40 yang berbunyi bahwa KAP wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar melalui sistem elektronik paling lambat setiap akhir bulan April setiap tahunnya, yang terdiri atas A. Laporan kegiatan usaha KAP untuk tahun takwim sebelumnya, B. Laporan keuangan KAP untuk tahun takwim sebelumnya, dan laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan atau dunia pendidikan akuntan publik akuntansi bagi KAP yang mempunyai rekan warga asing. Yang kedua, laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A terdiri dari A. Laporan pemberian jasa selain jasa audit atas informasi keuangan historis, dan B. Data tenaga kerja KAP meliputi tenaga profesional pemeriksa, tenaga kerja profesional non-pemeriksa, tenaga kerja administratif, dan tenaga kerja asing jika ada. Yang ketiga, KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya dia tidak menyampaikan laporan, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Demikianlah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik setelah mendapat izin operasional dan menjalankan jasanya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.